Film ini mengambil latar 1 tahun setelah Peter Parker berhadapan dengan Dr. Octavius. Ya, dimana di film ketiga ini kita bakalan melihat si Spider-Man jadi hitam, lalu si hitamnya keluar dan jadi seorang monster bernama Venom, dan ada juga villain baru yang namanya itu adalah Sandman. Oke, jadi lanjut aja kita ke videonya. Di film ini, Spider-Man telah mendapatkan popularitas besar sebagai seorang pahlawan yang dicintai oleh warga New York, bahkan oleh seluruh dunia. Peter Parker pun mulai mampu menyeimbangkan kehidupannya sebagai mahasiswa dan sebagai Spider-Man yang terus beraksi menyelamatkan warga dari berbagai ancaman. Kini, Peter aktif dalam kelas yang diajarkan oleh Dr. Connors. Dalam kelas tersebut, tidak hanya Peter yang antusias, tetapi juga seorang mahasiswa bernama Gwen Stacy. Wah, bini gue tuh. Oke, lanjut ya. Peter Parker tampaknya berencana untuk melamar Mary Jane. Malam itu, Mary Jane tampil dalam debut pertunjukan musik Broadway-nya dan Peter datang untuk mendukungnya. Di antara para tamu, hadir pula Harry Osborn yang tentunya masih menyimpan dendam terhadap Peter Parker karena menganggapnya sebagai pembunuh ayahnya. Peter kemudian menuju belakang panggung untuk menemui Mary Jane dan memuji penampilannya. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama di taman, berbaring di atas jaring laba-laba sambil menatap bintang. Tiba-tiba sebuah meteor jatuh tak jauh dari mereka. Dari dalam meteor tersebut keluar zat hitam misterius yang perlahan bergerak dan menempel di plat motor skuter Peter. Sementara itu di laboratoriumnya, Harry mulai melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri menggunakan serum ciptaan ayahnya. Ia juga memodifikasi sedikit kostum Green Goblin serta glidernya supaya kelihatan beda dari sebelumnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Flynn Marko terlihat dikejar oleh polisi. Ia adalah seorang buronan yang baru saja melarikan diri dari penjara. Sebelum melanjutkan pelariannya, Flynn menyempatkan dirinya untuk mengunjungi rumahnya demi menjenguk putrinya yang sedang sakit, yaitu Penny Marko. Namun istrinya Emma Marko menolaknya dan menyuruhnya pergi, menganggapnya sebagai seorang penjahat. Kejar-kejaran antara Flynn dan polisi pun terus berlanjut ya hingga ia tanpa sengaja masuk ke dalam akselerator partikel eksperimental yang dimana di situ tuh adalah tempat eksperimen ya, yang jelasnya kayak gitu. Polisi yang mengejarnya pun kehilangan jejak ya karena memang wilayah itu tidak boleh dimasuki sembarangan karena tempat eksperimen berbahaya gitu. Tanpa menyadari bahwa tubuh Flynn Malko itu mulai mengalami perubahan drastis, partikel di sekelilingnya bergerak dan menyatu membentuk tubuh manusia baru. Yap, kini Flynn Marko sekarang berubah menjadi The Sandman. Ya, bentukannya jadi kayak pasir ya, seluruh molekul bahkan titiknya pun berubah menjadi pasir cuy. Jadi bisa dibongkar pasang gitu ya cuy. Jadi bisa bus jadi debu, bus jadi manusia. Ya kayak gitu ya. OP banget ya kalau dipikir-pikir ini kekuatan si Flynn Marko ini. Oke, lanjut. Di lain tempat, Peter Parker tiba di apartemen baru Bibi May dan memberitahunya bahwa ia berencana untuk melamar Mary Jane. Ya, sebagai tanda restunya, Bibi May lalu memberikan cincin pernikahannya kepada Peter untuk diberikan kepada Mary Jane. Dalam perjalanan pulang ke apartemennya, Peter tiba-tiba diserang oleh sesosok misterius bertopeng dari belakang yang menggunakan jet glider. Sosok tersebut melempar Peter ke dinding sebelum akhirnya mengungkap identitas aslinya yang ternyata ia adalah The New Goblin alias alter ego dari Harry Osborn yang kini mewarisi perlengkapan Green Goblin milik ayahnya. Peter dan Harry pun bertarung sengit di atas jalanan kota New York. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, Harry terus menyerang Peter tanpa henti. Peter yang sempat terdesak akhirnya berhasil memancing Harry masuk ke dalam sebuah gang sempit, memaksanya untuk mengeluarkan senjata andalannya yaitu Pumpkin Bomb. Ya, senjata yang selama ini sangat dibenci oleh si Peter ya, karena pernah beberapa kali mencederainya. Selain itu bentukannya juga kayak biji ya, bentukan bulat tapi bisa berubah menjadi senjata kayak shuriken gitu cuy. Emang titit ya biji satu ini. Oke, lanjut. Namun dengan kecerdikan dan Spider-Sense yang dimilikinya, Peter berhasil menghindari serangan tersebut dan memanfaatkan kelengan Harry untuk memasang jebakan. Akhirnya jebakan itu membuat Harry terpental dan terjatuh keras hingga tak sadarkan diri. Anjing! Tot! 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 Tanpa membuang waktu, Peter segera membawa Harry ke rumah sakit. Para dokter dengan cepat memberikan pertolongan medis untuk menyelamatkan nyawanya. Tak lama setelahnya, salah satu dokter menghampiri Peter dan memberitahukan bahwa Harry mengalami amnesia jangka pendek. Ya, itu karena short term memory loss. Hal ini membuat Harry tidak dapat mengingat beberapa kejadian yang baru saja dialaminya, termasuk perkelahiannya dengan Peter. Ya, jadi dia ingat itu sebelum event Spider-Man 2 kayaknya ya. Karena di sini dia gak tahu kalau si Peter ini yang ngebunuh bapaknya kan.
Tidak lama setelah itu, Mary Jane tiba di rumah sakit untuk menjenguk Harry. Setelah kembali ke apartemennya, Peter Parker duduk dan mengagumi cincin yang diwarisi oleh Bibi May kepadanya. Ia kemudian merencanakan momen yang tepat untuk memberikan cincin tersebut kepada Mary Jane di sebuah restoran mewah. Tak lama setelah itu, terdengar ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Mary Jane datang mengunjungi Peter. Membuatnya sedikit panik tentunya ya. Dengan cepat, Peter pun menyembunyikan cincin tersebut di saku celananya sebelum akhirnya membukakan pintu dan mengajak MJ masuk. Wajah MJ terlihat lusuh dan penuh kekecewaan ya. Setelah Peter Parker bertanya, MJ menunjukkan sebuah review negatif tentang penampilannya di pertunjukan drama malam sebelumnya. Peter yang ingin menghiburnya mencoba berbagi pengalamannya sebagai Spider-Man bahwa ia juga tidak selalu disukai oleh semua orang. Ya apalagi sama si J. Jonah Jameson titit ya. Itu emang nemesisnya si Spider-Man ya. Namun bukannya terhibur ya, MJ itu justru menjadi kesal. Baginya Peter terlihat egois karena seolah-olah membandingkan kesulitan MJ dengan dirinya sendiri. Ya apalah maunya cewek inilah. Oke, lanjut. MJ kembali melanjutkan curhatnya, tetapi tiba-tiba monitor petugas kepolisian berbunyi. Setelah Peter pergi, sesuatu yang misterius terjadi di apartemennya. Peju hitam dari meteor yang sebelumnya jatuh terlihat merayap di belakang meja, lalu perlahan masuk ke dalam lemari tanpa disadari siapapun. Ya ini peju mau ngapain, cing? Sementara itu, di lokasi kejadian sebuah kren di atas gedung pencakar langit mengalami malfungsi dan bergerak tak terkendali. Di gedung sebelahnya, Gwen Stacy sedang menjalani sesi pemotretan. Fotografer yang bersamanya pun tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di latar belakang. Sebuah balok besi melayang menuju gedung mereka. Gwen yang melihat ancaman itu segera merunduk, menghindari hantaman balok besi yang langsung menghancurkan sebagian ruangan tempatnya berdiri. Namun serangannya itu belum usai. Balok besi lainnya menghantam lantai di bawahnya, menyebabkan bagian gedung runtuh. Gwen pun terpleset dan hampir terjatuh, tetapi ia berhasil bertahan di tepian bangunan dengan sekuat tenaga. Di bawah, rombongan polisi yang dipimpin oleh Kapten Stacy, yaitu ayahnya Gwen, baru saja tiba. Di sebelahnya terlihat Eddie Brock, yaitu seorang fotografer lepas yang berusaha mengabadikan momen tersebut untuk kepentingan jurnalistiknya. Saat mengarahkan kameranya ke atas, Eddie melihat Gwen yang sedang berusaha bertahan. Kapten Stacy yang mendengar hal itu langsung panik, menyadari bahwa putrinya dalam bahaya. Kembali ke atas gedung, Spider-Man akhirnya tiba. Dengan refleks cepatnya, ia berhasil menangkap Gwen tepat sebelum ia jatuh dan membawanya ke tempat yang aman. Sesaat setelah menyelamatkan Gwen, Spider-Man didekati oleh Eddie Brock yang memperkenalkan dirinya sebagai fotografer baru yang bertugas memotret Spider-Man. Dengan nada sombongnya, si Eddie ini ngeklaim bahwa ia itu lebih baik daripada Peter Parker dan mulai menjelek-jelekan hasil foto Peter yang sebelumnya menjadi fotografer utama untuk The Daily Bugle. Ya emang titit lah ya bujangin 61 ini. Dia ini gak tahu kalau Spider-Man itu adalah si Peter Parker, cok. Mendengar hal itu, Spider-Man tentunya merasa kesal dengan Eddie dan memilih pergi tanpa memedulikannya. Sementara itu, di kantor Daily Bugle, sebuah rapat kecil tengah berlangsung antara J. Jonah Jameson dan para staf. Di tengah diskusi, Eddie Brock datang membawa hasil jepretan dari insiden kren yang baru saja terjadi. Tak lama setelah itu, Peter Parker juga tiba, menyerahkan foto-foto kejadian yang sama. Setelah meneliti kedua foto tersebut, Jameson akhirnya memilih hasil jepretan si Eddie untuk dijadikan berita utama. Wah, emang titit anjing si Jonah Jameson oke lanjut. What the fuck, sorry. Itu mah personal, guys. Alasannya karena foto Eddie itu lebih murah. What the hell? Alasan macam apa ini? Ini emang maruk Scooby satu ini, jing. Aduh. Gua sampai kehabisan kata. Udah, lanjutlah. Eddie kemudian memanfaatkan momen itu untuk meminta pekerjaan tetap di Daily Bugle dengan alasan bahwa ia membutuhkan penghasilan stabil untuk melamar wanita yang dicintainya. Tanpa berpikir panjang, Jameson langsung menyetujui permintaan Eddie yang tentunya itu jelas memicu protes dari Peter, cuy. Karena si bujang inam Jameson titi di hitam ini memang itu ya, cuy, berat sebelah, cuy. What the fuck, waktu dulu di film kedua ya si Peter ini minta pekerjaan tetap tapi gak dikasih, anjing memang ya. Sekarang si Eddie Brock malah dikasih, cuy. What the fuck? Oke, lanjut lah ya. Peter merasa bahwa dirinya itu lebih berhak atas posisi tersebut dibandingkan Eddie, mengingat ia itu telah lama bekerja di sana. Namun ya si Jameson ini justru memberikan tantangan bagi keduanya. Siapapun yang bisa mendapatkan foto Spider-Man full body, anjay ya bukannya itu ya. Siapapun yang mendapatkan foto Spider-Man saat melakukan kejahatan akan mendapatkan pekerjaan tetap.
Sementara itu di Times Square, Peter berjalan melintasi keramaian kota dan melihat sebuah layar raksasa yang mengumumkan bahwa Spider-Man akan menerima kunci kota sebagai penghargaan atas jasanya yang menyelamatkan Gwen Stacy, yaitu putri dari Kapten Stacy. Tiba-tiba seorang pria tua menghampiri Peter dan berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Satu orang bisa membuat perubahan, percayalah." Anjay. Peter menoleh dan melihat pria itu tersenyum. Dan itu adalah Stan Lee, seorang lansia yang bijak dan inspiratif. Sekaligus dia juga pencipta Spider-Man ya. Di sini dia jadi cameo cuy. Lanjut. Kembali ke mansion Osborn, Peter mengantar Harry Osborn kembali ke mansionnya setelah perawatan di rumah sakit. Saat masuk ke dalam, Peter melihat sebuah bola basket lama dan memberikannya kepada Harry. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai bermain basket sejenak, seolah-olah melupakan semua konflik di antara mereka. Perhatian Harry teralihkan oleh sebuah lukisan wajah ayahnya, Norman Osborn. Saat ia terdiam menatap lukisan itu, Peter tanpa sengaja melempar bola basket terlalu keras. Bola itu mengenai sebuah vas di dekatnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Secara refleks, Harry langsung menangkap bola dan vas tersebut dengan mudah sebelum menyentuh lantai tentunya ya. Damn, ini selasa jadi Spider-Man gitu coy, kayak di film pertamanya ya. Peter terkejut. Itu bukan reaksi biasa, hanya seseorang dengan kekuatan super yang bisa melakukan refleks secepat itu. Tanpa disadari, Harry masih memiliki kekuatan sebagai The New Goblin. Keesokan harinya, diadakan festival penghargaan dari kepolisian New York untuk Spider-Man sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Gwen Stacy, putri dari Kapten Stacy. Di antara kerumunan, Eddie Brock, pacar Gwen, tampak sibuk mengabadikan momen spesial ini dengan kameranya. Peter Parker juga datang ke acara tersebut bersama Mary Jane yang terlihat murung. Saat mereka berjalan di tengah keramaian, Peter ini mencoba menghibur MJ dengan menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan ulasan buruk tentang pertunjukannya kemarin. Namun sebelum Mary Jane sempat menjelaskan bahwa dirinya itu sudah dipecat ya, si Peter ini malah terburu-buru pergi cuy. Di tempat festival, Harry Osborn tiba-tiba muncul dan menyapa Mary Jane. Dengan ramah, ia mengatakan bahwa ia tidak sabar menonton Mary Jane beraksi lagi di panggung opera. Namun mendengar hal itu, Mary Jane langsung terdiam dan akhirnya memberitahu Harry bahwa ia sudah dipecat. Harry tampak terkejut dan dengan tulus ia mengatakan bahwa menurutnya Mary Jane adalah artis paling berbakat di New York. Di tengah euforia, Spider-Man berayun mendekati panggung dan penonton mulai berseru meminta Gwen Stacy untuk menciumnya sebagai bentuk perayaan. Anjay, QQ. Tak ingin mengecewakan para penggemar, Spider-Man mengizinkan Gwen Stacy untuk mencium dirinya. Gwen pun membuka sedikit topeng Spider-Man dan menciumnya di depan umum. Di depan si Mary Jane. What the? Kasihan aja si Mary Jane cuy. Ini what the hell ya. Dia pasti merasa hancur dan cemburu cuy. Karena Spider-Man ini mengulang momen spesial mereka dengan wanita lain men. God damn. Sakitnya tuh di sini ini pasti langsung alamak. Ya walaupun emang ini cuman gimmick apa gimana gitu ya. Tetap aja Mary Jane langsung damn. Hancur. Langsung kosong. Tak lama setelah itu, sebuah badai pasir aneh terlihat bergerak dari kejauhan. Badai tersebut ternyata mengarah ke sebuah mobil pengangkut uang dan mulai menyerang polisi yang menjaganya. Ternyata itu adalah Flynn Marko yang kini telah berubah menjadi Sandman. Spider-Man segera bertindak, berayun menuju lokasi kejadian untuk menghentikan Flynn Marko. Pertarungan sengit pun terjadi dengan Sandman menggunakan kekuatannya untuk berubah bentuk dan menyerang Spider-Man dengan pukulan pasir raksasa. God damn! Trot! Ya. Merasa kesulitan, Flynn pun akhirnya memutuskan untuk kabur, meninggalkan Spider-Man yang masih berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Malam harinya, Peter dengan penuh semangat mengajak Mary Jane makan malam di sebuah restoran mewah. Ini adalah momen spesial yang sudah ia rencanakan karena di sanalah ia berniat melamar Mary Jane. Mary Jane datang dengan penampilan yang sangat menawan. Peter pun memujinya dan masih menganggap Mary Jane sebagai seorang bintang opera. Ya karena dia belum dikasih tahu ya di sini. Tanpa menyadari Mary Jane sudah dipecat, Peter dengan bangga mengatakan bahwa suatu saat nanti Mary Jane akan menjadi artis opera yang diidolakan banyak orang. Seperti Spider-Man yang kini sangat dicintai oleh warga New York. Alih-alih terhibur, Mary Jane justru semakin bersedih. Ia merasa Peter tidak memahami perasaannya, terutama setelah insiden ciuman dengan Gwen yang tadi siang. Anjay, masih diinget-inget tuh. What? Tiba-tiba Gwen Stacy muncul di restoran, tanpa sengaja bertemu dengan Peter. Dengan ceria, Gwen menyapa Peter, mengingat mereka ini adalah teman sekelas. Melihat kedekatan mereka, Mary Jane malah semakin cemburu cuy. Ia pun bertanya dengan nada dingin ya. Dari mana sih lu kenal si Gwen itu? Enggak tahu beb, dari sekolah.
Jangan bohong. Swear, babe. Tak bisa lagi menahan perasaannya, Mary Jane pun pergi meninggalkan restoran, membuat Peter gagal melamarnya. Siang harinya, Peter menerima telepon dari kepolisian. Tanpa membuang waktu, ia dan Bibi May segera bergegas menuju kantor polisi. Di sana, Kapten Stacy memberitahu mereka sebuah fakta mengejutkan bahwa selama ini polisi telah salah mengidentifikasi pembunuh Uncle Ben. Ternyata penjahat yang sebenarnya adalah Flynn Marco, orang yang baru saja melarikan diri dari penjara dan kini dikenal sebagai Sandman. Malam harinya, Mary Jane datang ke apartemen Peter. Di perjalanan, ia mendengar cerita dari Bibi May bahwa Peter sangat marah setelah mengetahui identitas asli pembunuh Uncle Ben. Khawatir dengan keadaan Peter, Mary Jane mencoba menenangkannya agar tidak melakukan hal bodoh. Namun Peter ini meyakini bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan. Merasa kecewa, Mary Jane pun pergi. Peter terus-terusan memantau siaran radio polisi berharap mendapatkan informasi tentang keberadaan Flynn Marco. Namun semalam ia menunggu tanpa hasil hingga akhirnya tertidur dengan kostum Spider-Man yang masih terlekat di tubuhnya. Saat tidur, tiba-tiba zat hitam dari meteor yang sebelumnya mengikuti Peter mulai bergerak. Peju ireng itu merayap perlahan lalu melekat ke tubuh Peter. Dalam sekejap, kostum Spider-Man berubah menjadi hitam pekat. Dulu Anda merah bang, talaras. Sekarang udah hitam. Peter terbangun dengan terkejut. Ia melihat bayangannya di cermin dan menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih agresif dari sebelumnya. Sekembalinya ke dalam kamar, Peter mendengar laporan polisi bahwa Sandman sedang melakukan perampokan bank. Tanpa ragu, Spider-Man dengan kostum hitamnya bergegas menuju lokasi. Saat tiba di depan bank yang telah hancur, Peter melihat jejak pasir masuk ke dalam gorong-gorong. Ia segera mengejar Flynn Marco ke dalam saluran air bawah tanah. Namun kali ini Peter menjadi berbeda. Simbiot telah mengubahnya menjadi lebih brutal dan tanpa ampun. Dalam pertarungan sengit, Spider-Man menghajar Sandman tanpa belas kasihan. Ia menggunakan kelebihan kekuatannya untuk melumpuhkan Sandman. Saat menyadari bahwa air adalah kelemahan Sandman, Spider-Man dengan sadis menghancurkan pipa air raksasa yang mengakibatkan memanjiri ruangan tempat mereka bertarung. Flynn Marco menjerit kesakitan saat tubuhnya yang terdiri dari pasir terbasahi oleh air, membuatnya melebur dan hanyut dalam air. Spider-Man hanya berdiri menyaksikan Sandman yang menghilang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan. Keesokan harinya, ia pergi menemui Bibi May untuk memberitahu kabar bahwa Spider-Man telah membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian Uncle Ben. Namun, reaksi Bibi May justru membuat Peter terdiam. Dengan wajah sedih, Bibi May menjawab, "Paman Ben sangat berarti bagiku, Peter. Tapi dia tidak akan pernah ingin kita hidup dengan dendam. Dendam itu seperti racun. Perlahan-lahan akan mengubah kita menjadi sesuatu yang buruk." "Udah kejadian, Bi. Gimana lagi dong?" Di tempat lain, Mary Jane berusaha mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki uang, ia merasa kebingungan dan tidak tahu harus pergi kemana. Mary Jane pun lalu menelepon Harry, berharap Harry bisa membantunya. Merasa kasihan, Harry pun mengundangnya ke rumahnya. Setibanya di sana, Harry mengajak Mary Jane untuk memasak bersama karena ia tahu Mary Jane sedang kelaparan. Setelah makan, Mary Jane membaca naskah drama yang Harry tulis khusus untuknya. Ia merasa sangat tersentuh karena Harry selalu mendukungnya. Saat Mary Jane memeriksa luka di kepala Harry yang sudah sembuh, suasana menjadi emosional dan tanpa disadari mereka berdua, maksudnya berciuman, kokop ya, saling gitu lah ya. Namun Mary Jane segera tersadar bahwa hatinya masih untuk Peter, sehingga ia langsung pergi meninggalkan Harry begitu saja. Tindakan Mary Jane membuat Harry kesal. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Seketika semua ingatannya kembali. Di balik cermin, Harry melihat bayangan ayahnya yang kembali muncul dan menyuruhnya membalaskan dendam atas kematiannya kepada Spider-Man. Nah, heran juga ya ini. Ini orang bisa kembali mengingat ingatannya hanya karena ditolak cewek, jing. What the fuck? Oke, apakah ciuman si MJ ini membawa sial gitu ya? Oke, lanjut lah ya. Keesokan harinya, Harry mendatangi Mary Jane dan mengancamnya. Ia mengatakan bahwa jika Mary Jane ingin Peter tetap hidup, ia harus melakukan apa yang diperintahkannya. Siang harinya, Peter bertemu dengan Mary Jane di taman sambil membawa bunga. Namun secara mengejutkan, si Mary Jane ini malah minta putus cuy. Peter sangat terkejut karena ia begitu mencintainya. Ia bertanya alasan dibalik keputusan tersebut. Dan Mary Jane mengatakan bahwa ia jatuh cinta dengan pria lain.
God damn, hancur hati Peter. Oh my god. Oh no. NTR Israel. Israel NTR. Oh no, NTR ya. Oke, udahlah. Lanjut. Si Peter langsung patah hati di sini, jing. Aduh, kasihan kali lah ya. Peter lalu menunjukkan cincin pertunangan yang hendak ia berikan kepadanya. Melihat itu, Mary Jane langsung menangis, tetapi tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan mereka. Dengan hati yang hancur, Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter. Ternyata semua ini adalah rencana Harry yang memaksa Mary Jane untuk melakukannya. Tak lama setelah itu, Harry mengajak Peter nongkrong di sebuah kafe. Di sana, Peter mencurahkan isi hatinya mengenai Mary Jane yang telah memutuskan hubungan dengannya. Harry kemudian memberitahu Peter bahwa Mary Jane sebenarnya telah dipecat dari opera dan kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai. Peter sangat terkejut mendengar hal itu. Tanpa diduga, Harry mengungkapkan bahwa pria lain yang membuat Mary Jane memutuskan hubungan dengan Peter adalah dirinya. Anjing, si bujang ini malah langsung expose di depan muka si Peter, cok. Peter yang langsung marah langsung pergi meninggalkan Harry. Di jalan, Peter sadar bahwa semua ingatan Harry telah pulih dan pasti Harry sedang merencanakan sesuatu. Di apartemennya, Peter tidak bisa menahan kesedihan akibat putus dari Mary Jane. Ditambah lagi, ia kini tahu bahwa Harry adalah dalang di balik semua ini. Diliputi amarah, Peter mengenakan kostum Spider-Man hitamnya kembali, cuy, dan segera pergi menemui Harry di rumahnya. Sesampainya di sana, Peter bertanya apa yang telah dilakukan Harry terhadap MJ. Namun Harry dengan santai menjawab bahwa Mary Jane sendiri yang datang kepadanya dan bahkan menciumnya. Anjay, kup. Ya, mendengar itu si Peter langsung marah, cuy, dan langsung terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Dengan kekuatan barunya, Peter dengan mudah mengalahkan Harry. Mereka bertarung hingga masuk ke dalam ruangan tempat perlengkapan Green Goblin disimpan. Dalam keadaan terdesak, Peter menghina Harry dengan mengatakan bahwa ia adalah aib bagi keluarga Osborn. Harry yang tersulut emosi melemparkan bom ke arah Peter. Namun dengan kecepatan dan kecerdasannya, Peter menangkap bom tersebut menggunakan jarinya lalu melemparkannya kembali ke arah Harry. Siang harinya, Peter semakin menikmati mengenakan kostum Spider-Man hitam. Saat berada di jalanan, ia melihat berita dari Daily Bugle yang mengabarkan bahwa Spider-Man dengan kostum hitam tertangkap kamera sedang merampok, bang. Foto tersebut diambil oleh Eddie Brock yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap karena hasil jepretannya. Mengetahui hal itu, Peter langsung menemui Eddie. Di hadapan Eddie, Peter menyadari bahwa foto tersebut adalah hasil editan. Ya, emang titit lah si Eddie Brock ini. Eddie yang ketakutan memohon kepada Peter agar tidak memberitahu atasannya. Karena jika kebohongannya terbongkar, ia akan kehilangan pekerjaannya dan tidak ada surat kabar lain yang mau menerimanya. Namun Peter yang sudah berubah menjadi lebih egois dan tidak peduli alias menjadi bully Maguire ya, tetap melaporkan Eddie, cuy. Setelah diperiksa oleh tim Daily Bugle, foto itu memang terbukti hasil editan, cuy. Akibatnya Daily Bugle terpaksa merevisi beritanya dan Eddie langsung dipecat. Ya mampus lu ya. Sementara itu, Peter yang semakin terbiasa mengenakan kostum Spider-Man hitam mulai menunjukkan sifat yang berbeda dari sebelumnya. Ia menjadi lebih pemarah, agresif, dan juga lebih percaya diri di hadapan wanita. Dan inilah terlahir Bully Maguire. Ya, bahkan ia juga bisa memaksa J. Jonah Jameson untuk mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Di tempat lain, Flynn Marko alias Sandman ternyata masih hidup. Ia berhasil mengendalikan tubuh pasirnya yang bercampur dengan air di dekat saluran pembuangan kota. Di sisi lain, Eddie merasa sangat marah kepada Peter. Bukan hanya karena ia kehilangan pekerjaannya, tetapi juga karena si Peter ini telah merebut wanita yang ia cintai, cuy. Anjing, si Peter ini nge-NTR, coy, gile. Peter dengan sengaja mengajak Gwen Stacy ke sebuah kafe tempat Mary Jane bekerja untuk membuatnya cemburu. God damn, ini double kill, cowok si Peter ini, cowok. Wah, Bully Maguire emang the best, guys. Ini favorit gua nih. Oke, lanjut ya. Saat band di kafe meminta Mary Jane untuk bernyanyi guna menghibur para pengunjung, Peter tiba-tiba bangkit, cuy, dan merebut perhatian dengan memainkan piano. Ia bahkan mengajak Gwen menari bersamanya di depan semua orang, termasuk di depan si Mary Jane. Gwen yang sadar bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan langsung menghampiri Mary Jane untuk meminta maaf dan pergi.
Beberapa penjaga kafe kemudian datang menghampiri Peter dan menyuruhnya pergi. Namun dalam keadaan emosi, Peter malah menghajar para penjaga tersebut hingga tanpa sengaja memukul Mary Jane yang berusaha melerai. Saat itulah Peter tersadar bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Peter pun pergi ke puncak sebuah gereja, menyadari bahwa kostum Spider-Man telah mengubah kepribadiannya menjadi seorang yang tidak ia kenali. Ia masuk ke ruang lonceng katedral dan berusaha melepaskan kostum tersebut. Di bawah, Eddie Brock yang telah kehilangan segalanya sedang melakukan pengakuan dosa. Ia berkata bahwa dirinya sangat membenci Peter Parker yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu di atas, Peter kesulitan saat mencoba melepaskan kostum hitamnya. Tanpa sengaja, ia menyenggol lonceng gereja dan suara nyaring yang dihasilkannya membuat simbiot di dalam tubuhnya kesakitan. Menyadari hal itu, Peter terus-terusan membunyikan loncengnya hingga akhirnya melepaskan diri dari simbiot tersebut. Namun simbiot itu jatuh ke bawah dan menempel pada tubuh Eddie yang tanpa sadar telah berada di bawah ruang lonceng. Dalam hitungan detik, simbiot tersebut pun menyatu dengan Eddie dan mengubahnya menjadi sesosok mengerikan yang dikenal sebagai Venom. Ya tapi Venom di sini kayak kurang makan ya guys ya. Cungkring gini, cok. What the hell? Oke lah, lanjut. Gak apa-apa, ini kan film jadul. Sesampainya di apartemen, Peter langsung membersihkan dirinya. Saat ia sedang merenung, Bibi May datang dan bertanya apakah Peter jadi melamar Mary Jane. Dengan lemas, Peter pun mengembalikan cincin pertunangan yang sebelumnya diberikan oleh Bibi May. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya telah menyakiti hati Mary Jane dan merasa belum pantas menjadi pendamping hidupnya. Bibi May kemudian bangkit dan menaruh cincin itu di atas meja, meyakinkan Peter bahwa masih ada jalan untuk memperbaiki hubungannya dengan Mary Jane. Sementara itu, di sebuah gang sempit, Venom menemui Sandman dan mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Spider-Man. Eddie kemudian menyamar sebagai sopir taksi dan menculik Mary Jane. Berita ini segera menjadi headline di berbagai stasiun televisi, menampilkan Mary Jane yang terjebak di dalam taksi yang tergantung di antara jaring hitam di atas sebuah gedung. Pihak kepolisian yang mencoba menyelamatkannya terus dihalangi oleh Sandman yang bertindak sebagai penjaga. Mengetahui hal ini, Peter segera pulang dan mengenakan kembali kostum Spider-Man lamanya. Berita ini juga sampai ke telinga Harry yang tampak cemas saat menontonnya dari rumahnya. Tak lama setelah itu, Peter datang menemui Harry dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan Mary Jane. Namun Harry yang masih menyimpan dendam atas apa yang dilakukan Peter sebelumnya hanya menunjukkan luka bakar di wajahnya dan menolak untuk membantu. Ia bahkan mengusir Peter dari sana. Setelah Peter pergi, Harry termenung sambil menatap pedang milik ayahnya. Pelayan setianya kemudian datang mengungkapkan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Norman Osborn atau ayahnya Harry sebenarnya tidak dibunuh oleh Spider-Man, melainkan tertusuk oleh senjatanya sendiri. Mati konyol dia. Oke, jangan gitu ya. Harry akhirnya sadar bahwa Peter selama ini berkata jujur. Di lain tempat, Mary Jane hampir terjatuh dari taksi yang tergantung. Namun tiba-tiba Spider-Man datang untuk menyelamatkannya. Sebelum sempat bertindak, ia malah diserang oleh Venom yang langsung menghajarnya. Oke, di sini mungkin kalian bingung ya, kenapa si Spider-Man ini gak bisa menghindari serangan si Venom? Padahal kan dia udah punya Spider-Sense. Nah sebenarnya ya, karena si Venom ini dulunya itu udah menyatu dengan si Spider-Man alias si Peter Parker, jadi Spider-Sense si Peter ini gak aktif cuy waktu menghadapi si Venom. Makanya ya si Spider-Man ini kesulitan waktu menghadapi si Venom ini. Oke, lanjut ya. Peter terkejut saat mengetahui bahwa Venom sebenarnya adalah Eddie Brock. Dengan penuh kebencian, Eddie mengikat Spider-Man dengan jaring hitamnya dan berniat membunuhnya sebagai balas dendam. Dengan bantuan Mary Jane, Peter berhasil melepaskan diri dan menjatuhkan Eddie ke bawah. Namun tiba-tiba pasir di bawahnya bergerak dan berubah menjadi Sandman dalam bentuk raksasa. Damn, gede kali cok. Peter berusaha menghindari serangan Sandman sambil mencoba menyelamatkan Mary Jane. Tetapi Venom kembali menyerangnya. Venom mengikat Peter dengan jaring hitamnya, sementara Sandman memukulnya bertubi-tubi. Tot, tolong! Tiba-tiba Harry datang menggunakan perlengkapan Green Goblin-nya dan menyerang Sandman. Ia juga menyingkirkan Venom yang sedang mengikat Spider-Man. Kini mereka berdua bekerja sama melawan Sandman dan Venom. Dengan senjata api Goblin-nya, Harry berhasil membakar Sandman hingga tubuhnya hancur. Melihat Mary Jane yang masih dalam bahaya, mereka segera bergegas ke atas gedung untuk menyelamatkannya. Peter berhasil menangkap Mary Jane tepat waktu. Sementara itu, Harry membantu Peter menghadapi Sandman yang akhirnya berhasil dikalahkan setelah terkena ledakan rudal. Di atas gedung, Venom kembali menghajar Spider-Man. Harry datang untuk membantu, tetapi serangannya justru membuat beberapa batang besi berjatuhan. Suara benturan besi itu membuat Venom kesakitan.
Peter pun teringat bahwa ia pernah melepaskan simbiot dengan suara lonceng. Saat Venom hendak menusuk Peter, tiba-tiba Harry melompat ke depan untuk melindungi sahabatnya. Akibatnya, ia sendiri yang tertusuk dan terlempar ke bawah. Melihat sahabatnya terluka parah, Peter langsung mengamuk dan menghajar Venom dengan batang besi hingga terpojok. Ia kemudian memukul besi-besi tersebut, menciptakan suara keras yang membuat Venom semakin kesakitan. Peter berusaha menarik Eddie keluar dari tubuh Venom dan melemparkan bom ke arah simbiot itu. Tapi si tolol ini ya, si Eddie ini, goblok dia ini ya kelakuannya, malah masuk kembali ke simbiot dan meledak dan mati konyol ya, seperti yang kita tahu ya. Anda kalau mau membuat list orang tertolol si Eddie Brock dalam Spider-Man 3 ini masukin ke list ya. Gue heran Eddie Brock di sini gak ada keren-kerennya cuy. Beda banget sama film yang di Venom Sony versi terbaru ya. Eddie Brocknya malah bagus cuy. Di sini mah udahlah, lanjut anjing. Setelah pertarungan berakhir, si Sandman malah datang menghampiri Peter dan langsung suren cuy. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa merampok demi membiayai pengobatan putrinya yang sedang sekarat. Ia juga menjelaskan bahwa kematian Uncle Ben adalah sebuah kecelakaan. Ia tidak sengaja menembaknya karena didorong oleh rekannya. Mendengar hal itu dengan hati yang besar, Peter akhirnya memaafkan Flynn Marko. Kemudian Peter mendekati Harry yang sekarat. Dengan air mata berlinang, ia meminta maaf atas semua yang terjadi di antara mereka. Namun Harry justru tersenyum dan berkata bahwa ia bersyukur memiliki Peter sebagai sahabatnya. Dengan tenang, Harry pun menghembuskan napas terakhirnya. Ya, dia pun mati cuy. Keesokan harinya, setelah menghadiri pemakaman Harry, Peter menemui Mary Jane di tempat kerjanya. Tanpa banyak kata, mereka saling menatap penuh pengertian. Akhirnya mereka pun kembali bersama. Dan cerita pun selesai. Film ini menurut gue bagus ya, walaupun gak sebagus film keduanya ya, yang dimana film keduanya itu banyak mendapatkan penghargaan, sementara film ketiga ini dicap sebagai film gagal cuy. Ya sebenarnya gagalnya itu gara-gara ada Venom sih. Ini Venomnya Venom apa coba ya? Bentukannya aneh, coba mukanya juga kayak gini, jing, what the hell. Oke lah. Ini ya yang gue kecewa dari sini mungkin memang bentukan Venomnya yang kayak gini cuy. Kalau Venomnya kayak di film Venom yang baru gitu ya, yang berotot besar gitu ya, dan mukanya juga mirip gitu, itu bagus juga. Tapi kalau yang di sini, hell no bro. Ini bukan kayak Venom anjir, kayak itu malahan kayak apa? Lu tahu musuh di film Avenger Endgame yang kekarayapan? Itu The Dark Order kalau gak saya, lupa gua namanya. Pokoknya anak buahnya si Thanos yang kekarayapan waktu perang di Wakanda. Oh ya, di Infinity War. Malah mirip kayak gitu anjing Venomnya, aneh juga ya gua. Oke. Tapi terlepas dari itu ya, dari film ketiga ini gua sangat suka dengan meme Bully Maguire. God damn. Ya, kita bisa lihat si Peter yang tingkah lakunya agresif dan sembloyonan gitu cuy. Jadi Bully Maguire malah bagus cuy menurut gua ya. Oke, segitu aja dari gua ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.